Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi ini akan terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12-20 dengan judul perikop Yesus adalah terang dunia. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara, jika dalam perikop sebelumnya Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup, maka di dalam perikop hari ini Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Pernyataan Yesus sebagai terang mengungkapkan siapakah Dia bagi dunia ini. Yesus adalah sumber terang yang menerangi semua umat manusia. Jika tanpa Yesus, maka manusia akan tersesat dalam kegelapan seperti dunia tanpa matahari. Jadi barang siapa mengikuti Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi memiliki terang kehidupan. Nah, saudara, mendengar pernyataan Yesus ini, orang-orang Farisi dengan cepat mencari kesalahan. Mereka berkata dalam ayat 13, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Nah, lalu bagaimanakah Yesus menanggapi tuduhan ini? Dia menyatakan sejumlah alasan yang mendasari kesaksian tentang dirinya ini. Pertama, Yesus tahu pasti dari mana ia berasal. Dia berkata di ayat 14, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Di sini Yesus menegaskan bahwa kesaksiannya didasarkan pada pengetahuan langsung tentang surga, karena Dia telah datang dari sana dan akan kembali ke sana. Sebaliknya, orang yang berusaha menentang Yesus bahkan tidak tahu fakta paling sederhana tentang Yesus dan dari mana Dia sebenarnya berasal. Kemudian yang kedua, Yesus tidak menghakimi menurut ukuran manusia. Yesus berkata dalam ayat 15, "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi siapapun." Nah, di sini Yesus tidak mengatakan bahwa Dia tidak akan menjadi hakim atas semua orang, seperti yang telah dituliskan di dalam bagian kitab-kitab yang lain. Tetapi di sini Yesus sedang berkata bahwa Dia menilai seseorang dari sudut pandang tempat di mana ia datang, yaitu surga. Kemudian ketiga, Bapa juga memberikan kesaksian mengenai Yesus. Yesus berkata dalam ayat 18 bahwa dalam kitab Taurat itu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesuslah yang bersaksi tentang dirinya sendiri dan juga Bapa yang mengutus Dia bersaksi tentang Yesus. Nah, ketika Yesus berkata tentang Bapa yang mengutus Dia, maka hal ini merujuk pada pribadi pertama dalam Tritunggal, yaitu Allah Bapa. Di sini Yesus menyatakan bahwa Ia dan Bapa sebagai saksi-saksi bagi dunia untuk menyatakan kebenaran ilahi yang akan menerangi hati nurani manusia. Nah, saudara, setelah mendengar perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi, seharusnya mereka disadarkan bahwa sebenarnya tidak ada kesalahan dalam perkataan Yesus. Nah, tapi faktanya mereka tetap saja berusaha mencari-cari kesalahan. Di sini kita melihat bahwa mereka seperti orang buta yang tidak memiliki keinginan untuk disembuhkan dan kemudian dapat melihat kembali. Sehingga mata mereka tetap dibutakan oleh kesesatan, meskipun kebenaran telah dibentangkan di depan mata mereka.
Keadaan ini sama seperti keadaan orang percaya yang telah mendengar kebenaran Allah tetapi menolak untuk percaya. Orang percaya yang demikian akan tetap tinggal dalam dosa-dosa karena mereka tidak suka jika terang kebenaran Allah membongkar kesalahan mereka. Saudara yang terkasih, marilah kita mengoreksi hidup kita agar terang kebenaran Allah menerangi setiap langkah kehidupan kita. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, marilah kita mengoreksi hati kita. Apakah kita termasuk orang yang telah melihat dan mendengar tentang kebenaran tetapi tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan keinginan saudara? Jika iya, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah melembutkan hati saudara agar mampu menerima kebenaran Allah meskipun tidak nyaman bagi saudara. Dan mari berdoa agar Allah memberikan kekuatan bagi saudara agar dapat setia melakukan kebenaran. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan, kasih dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan keadaan yang tubuh baik dan sehat semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus terus mengoreksi hati kami, membiarkan terang Allah masuk ke dalam batin kami dan menerangi sisi-sisi gelap dari batin kami. Tuhan, ajar kami untuk menyadari dengan rendah hati kesalahan-kesalahan yang mungkin kami pernah lakukan dan kami meminta ampun kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan juga untuk setia melakukan kebenaran-kebenaran Allah dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan dan seluruh hal yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.